2022 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 tentang kejahatan terhadap kesopanan dan atau perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 KUHP dan atau pasal 335 KUHP dan atau pasal 4 Junto pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, di mana waktu kejadian diduga pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 17.00 WIB bertempat sama Komplek Polri Duren 3 Kecamatan Pancoran Jaksel dengan pelapor Putri Chandrawati, korbannya juga sama. Terlapornya adalah Nofriansa Joshua. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Bareskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua. Oleh karena itu, berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ada pertanyaan? Iya, ada dua LP, sebagaimana tadi saya sampaikan, ada dua laporan polisi yang sebelumnya dilaporkan di Polres Jakarta Selatan, yaitu LP model A terkait percobaan pembunuhan, dan yang kedua adalah LPB terkait dugaan pelecehan, itu tidak ada. Oleh karena itu dihentikan penyidikannya. Enggak jelas. Yang soal pengakuan S, kemudian dengan kita dari PC juga yang membayar kata-kata ini jadi di Magelang. Nah ini apakah juga jadi penelusuran dari Bareskrim untuk orang yang Iya, dengan terungkapnya LP yang ditangani oleh Bareskrim dengan korban Joshua, ini dengan sendirinya menjawab fakta bahwa LP model yang dua LP tadi itu tidak ada. Ada lagi? Dasarnya mungkin satu-satu. Dasarnya mungkin yang membuat kita mencabut berarti keterangan saksi-saksi nggak ada ya Pak untuk? Iya. Selain keterangan saksi, bukti-bukti juga ya Pak ya? Itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Ya, pokoknya prinsip LP-nya sudah dihentikan. Pak, kan sebelumnya Polda sudah menetapkan status itu masuk ke penyidikan Pak. Itu catatannya gimana dengan apa yang sudah dilakukan Bareskrim? Satu, kedua, apakah ada konsekuensi hukum bagi pelapor yang melaporkan ini sehingga dalam penyidikan tidak ditemukan ada dugaan? Baik rekan-rekan, saya jelaskan bahwa kita tahu bersama bahwa dua perkara ini sebelumnya statusnya sudah naik sidik. Ya, kemudian berjalan waktu, kasus yang dilaporkan dengan korban Brigadir Joshua terkait pembunuhan berencana ternyata ini menjawab dua LP tersebut. Kita anggap bahwa dua laporan polisi ini menjadi satu bagian masuk dalam kategori obstruction of justice. Ya, ini bagian daripada upaya untuk menghalang-halangi pengungkapan daripada kasus 340. Semua penyidik yang bertanggung jawab terhadap laporan polisi ini sebelumnya sedang dilakukan pemeriksaan khusus oleh Irsus. Untuk laporan yang ini Pak, dugaan pelecehan itu Pak? Sama. Ada konsekuensi hukumnya bagi yang melaporkan, yang diketahui ini melapor? Ini kan sudah terjawab di LP yang 340, ya, 340. Kalau kita pun mengatakan ada motif terkait dengan kasus ini kan terjadinya di Magelang bukan di Duren 3. Oke, cukup ya. Terima kasih rekan-rekan. Pemeriksaan lagi nggak Pak? Terima kasih ya teman-teman. Nanti. Ini?
Baru saja Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian, menjelaskan bahwa kasus pelecehan istri Sambo dihentikan penyelidikannya karena merupakan atau bukan merupakan tindak pidana. Kasus ini juga menurut Brigjen Andi Rian bagian dari upaya menghalang-halangi ke kasus yang saat ini sedang merujuk ke Irjen Verdi Sambo di pasal 340. Pak Arianto, Arianto Sutadi, Pak Arianto, tadi Anda barusan mendengar konferensi pers yang disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Andi Rian menyatakan bahwa kasus pelecehan istri Sambo dihentikan penyelidikannya karena ini tidak atau bukan merupakan tindak pidana. Bukan pidana. Iya, betul sekali. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Kalau saya menanggapi saya lega banget karena itu langsung dihentikan. Kalau polisinya itu profesional dari dulu tanggal 8 itu terjadi, itu perkara itu yang dilaporkan, otomatis hari Senin sudah bisa di SP3. Karena kan yang dilaporkan itu kan pelecehan, penodongan, kan gitu kan. Kemudian yang nodong dan melecehkan meninggal, ngapain diurus-urus panjang-panjang? Diperiksa aja itu saksi yang ada, kemudian saksi ada yang ini, tersangkanya sudah meninggal, selesai urusannya. Jadi kasus itu bisa dihentikan, kan ada 3 itu. Meninggal dunia, kurang alat bukti, kemudian bukan perkara pidana. Ini 3-tiganya memenuhi syarat. Gitu. Cuman karena yang dulu itu yang menangani pertama kali adalah penyidik siluman, itu adalah anak buah daripada Pak Sambo, dan itu adalah anak buah yang untuk merekayasa kasus itu. Akhirnya kasus itu kan nggak selesai gitu kan. Nah dengan adanya tim khusus ini barulah digelar sekarang. Itu mestinya bisa dulu-dulu itu. Jadi saya lega kalau itu dihentikan. Saya khawatir tadi saya pikir mau diselidiki lagi, enggak, ternyata sudah dihentikan. Nah mestinya dulu pada TKP yang pertama kali itu, kalau penyidiknya profesional, itu langsung dibikin laporan terdapat orang meninggal. Nah disitulah mulai di start penyidikan itu tadi. Tidak harus menunggu laporan daripada korban yang anaknya itu dibunuh dan sebagainya. Itulah yang tadi yang saya mengatakan terlambat. Terlambatnya karena kondisi yang saat itu, di mana pengaruh Bapak Sambo itu masih kuat sekali, sehingga tidak bisa menetralisir atau menghentikan penyidikan terhadap skenario yang dibikin oleh itu. Barulah itu bisa setelah Bapak itu dinonaktifkan, yang 32 itu disingkirkan, kemudian baru itu penyidikan bisa lancar. Kan sebentar langsung jadi para ada tersangka. Jadi artinya ada nama besar yang kemudian kemarin menghalangi seperti itu ya, Pak Arianto? Itu karena keberadaan Pak Sambo masih di situ sehingga menghalangi tim khusus untuk itu. Itu. Nah. Bang Saur, seperti apa Anda melihatnya ini tadi keputusan yang baik menurut Pak Arianto? Kalau kami kan waktu membuat LP kepada saudara Verdi Sambo tanggal 18 Juli, keluarga melaporkan yaitu rencana pembunuhan, kami kan melaporkan soal etik, yaitu kami mengatakan ada pembunuhan. Bahkan Pak Arianto tahu, janganlah bicara tembak-menembak, karena faktanya adalah terbunuh. Bahkan Mbak Oro bisa lihat jejak digital saya, kemudian saya bilang penyidikan itu halusinasi. Saya nanti bisa kirim Mbak Oro. Artinya kita bertanggung jawab karena memang dari awal seperti tadi sudah disinggung beberapa oleh Mas Rianto, mulai pengungkapan pengumuman sampai terakhir penyerahan mayat, CCTV hilang, kemudian juga HP beliau kemudian juga tidak ada, semuanya kan rekayasa. Jadi kami mengatakan waktu itu kepada Menko Polhukam, karena memang semua bukti ada puluhan, Mas Rianto malah bilang tuh ada 30-an sampai 100-an kalau mau artinya adalah pasti cerita ini udah bohong. Makanya waktu itu kami terang benderang mengatakan kepada Menko Polhukam, kemudian ini harus dihentikan. Bahkan saya baru dengar
podcast beliau melalui Deddy Kobuizer, dia bilang laporan kawan-kawan Saur Siagian dan kawan-kawan lah yang kami dorong untuk kepada penyidik supaya ini didalamin. Saya baru dengar podcastnya karena dikasih kawan-kawan bahwa jangan kita terjebak pelecehan seksual tersebut, tetapi fakta yang tidak terbantahkan dan terbunuh. Nah, saya masih melihat ada upaya-upaya lagi untuk mengaitkan keluarganya. Saya sih prihatin Mbak Oro, karena beliau ini katanya adalah jenderal pecah di angkatannya 94. Tetapi kalau seperti ini ending daripada karir beliau, saya bilang ada yang salah di kepolisian. Kawan-kawan itu saya bilang 32 di dalam kode etik kepolisian, kalau ada kawannya meninggal sedang menjalankan tugas harus dibantu, bukan bergerombol kemudian menutup-nutupin ini. Jadi sudah terang benderang kalau kemudian tadi Direktur Tripidum Andirian mengatakan ada obstruction of justice. Memang ini harga yang harus dibayar, karena memang penyidik itu dalam menjalankan tugasnya dia adalah independen. Baik. Sama dengan kami. Kita Advokat akan nggak boleh. Baik. Selanjutnya kita akan membahas lagi tentang tadi yang sudah disampaikan oleh Komnas HAM ya. Kita kembali lagi ke pembahasan kita di awal saat Kompas Malam bahwa Verdi Sambo sudah mengakui dia yang ada di balik semua ini. Kasus pembunuhan berencana dari Brigadir Yosua seperti itu. Itu kan yang penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM, dan apa yang membedakan dengan penyelidikan dari polisi? Pak Rianto mungkin bisa jelaskan. Maaf lu, pertanyaan bagaimana? Apa pertanyaannya? Komnas HAM ini kan sudah membuat deklarasi ya Pak tadi Jumat malam bahwa Sambo sudah menyatakan bahwa bertanggung jawab seperti itu. Dia yang membuat skenario dan sebagainya. Itu yang diselidiki oleh Komnas HAM atau penyelidikan Komnas HAM. Apa yang kemudian membedakan dengan penyelidikan polisi? Kalau komentar saya ya, mohon maaf, saya tidak mengkritik Komnas HAM. Tapi apa yang dikerjakan oleh Komnas HAM selama ini itu bukan bagian daripada penyelidikan. Kalau menurut saya itu sudah kategorinya di dalam penyidikan. Karena kalau penyidikan itu adalah untuk mencari bukti-bukti, alat-alat, saksi dan sebagainya untuk menerangkan terangnya perkara. Sedangkan kalau penyelidikan itu cukup mencari bahan bukti untuk apakah ini perkara pidana atau bukan. Jadi kalau dalilnya itu penyelidikan di dalam KUHP ya itu tindakan-tindakan yang dalam rangka untuk menentukan apakah ini perkara pidana atau tidak. Tapi kan sekarang Komnas HAM kan yang dikerjakan kan apa yang harus dikerjakan oleh polisi itu sebetulnya. Saya juga malu nih sebagai mantan polisi. Yang dikerjakan kok malah dikerjakan Komnas HAM yang nggak punya kemampuan penyidikan. Nah, polisinya diem aja. Sementara ini Komnas HAM sudah menerangkan gitu detail-detail, polisinya diem aja. Padahal saya tahu itu mereka udah kerja keras, cuman nggak pernah ngomong gitu Pak. Akhirnya publik mengatakan Komnas HAM yang serius, polisinya nggak begitu serius, makanya lamban banget kan gitu. Jadi artinya memang polisi ini butuh pendampingan dari Komnas HAM dong Pak. Tapi jawabannya ditunda dulu, kita masih akan lanjutkan Pak. Polisi atau sadar diri harus gitu lebih daripada Komnas HAM mestinya gitu, jangan didikte oleh Komnas HAM gitu. Baik Pak Rianto, kita juga Bang Saur, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita, tetap bersama kami di Kompas TV.
Kembali di Breaking News Kompas TV bersama saya Waro Windrati. Saudara, kita akan sapa jurnalis Kompas TV ada Putri Oktaviani di Bareskrim Polri Jakarta. Okta, selamat malam. Okta, tadi sempat ada konvers dari Dirpitidum Bareskrim Polri terkait dengan kasus pelecehan istri dari Irjen Verdi Sambo dihentikan penyelidikannya karena tidak mengandung atau merupakan tindak pidana. Apa alasannya? Ya, selamat malam Waro dan juga saudara. Benar sekali tadi beberapa menit yang lalu Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, yakni Brigjen Andirian Jayadi menyampaikan dalam konferensi pers bahwa terkait dengan 2 laporan atau laporan polisi yang masuk ke Polres Jakarta Selatan, atau kalau kita ingat ini merupakan laporan yang pertama kali terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat, ini memang tadi dinyatakan dihentikan begitu penanganannya. Yang pertama ini adalah laporan polisi terkait dengan tindak pidana percobaan pembunuhan yang bertempat di Komplek Polri di Duren 3 nomor 46 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Dan kemudian yang kedua adalah laporan polisi terkait dengan kejahatan terhadap kesopanan dan perbuatan memaksa seseorang dengan ancaman dan atau kekerasan seksual. Ini yang di tempat yang sama dan ini pun juga dinyatakan dihentikan. Nah, kenapa dihentikan? Ini tadi berdasarkan dari gelar perkara yang dilakukan oleh tim atau dari Bareskrim Polri. Nah, terkait dengan ini artinya 2 laporan tersebut maupun juga yang termasuk di dalamnya adalah dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati ini juga dinyatakan tidak ada, dan juga artinya laporan polisi yang sebelumnya dilaporkan ini juga dihentikan. Dan dengan terungkapnya 2 laporan polisi ini dinyatakan tidak ada, artinya ini juga menjawab fakta bahwa memang ketika laporan polisi ini juga sudah masuk ke Polda Metro Jaya, kemudian dia tarik oleh Bareskrim, ini kemudian dihentikan dari proses penyidikannya. Nah, saat ini kita tahu juga bahwa kasus ini sudah naik sidik dan polisi tadi juga Brigjen Andirian Jayadi mengatakan bahwa ini juga masuk dalam obstruction of justice atau artinya upaya dalam menghalang-halangi begitu dalam pengusutan kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat. Woro. Terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dari Bareskrim Polri Jakarta. Saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda.
Kembali bersama penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi serta koordinator Tampak Saur Siagian. Terakhir apa yang ingin disampaikan Bang Saur dan juga Pak Arianto terkait bagaimana kasus ini nantinya bergulir? Bang Saur. Mbak Oro, konsekuensi karena memang tidak ada bukti soal laporan dari Putri yang diduga pelecehan seksual. Saya kira di dalam rilis kabar eskrim ada proses terbunuhnya eksekusi terhadap Yosua ada 5 orang. Yang 4 sudah ditetapkan tersangka, 340 junto pasal 55 sama 51. Kemudian yang sekarang yang belum ditetapkan statusnya adalah Putri ini. Yang kedua pasal di mana telah memberitakan berita bohong yang membuat semua rakyat Indonesia resah. Tentu yang ketiga tadi Andirian sudah mengatakan obstruction of justice. Ada beberapa pasal-pasal. Nah saya kira ini segera statusnya sehingga harkat martabat daripada almarhum Yosua sudah meninggal. Jangan lagi dicap dia adalah orang yang diduga melakukan seksual. Jadi ada 2 poin itu ya Pak ya? Ya, rasa keadilan itu kemudian terbukti jangan sampai nyawanya hilang, kemudian keluarganya teraniaya, yang disebabkan oleh Verdi Sambo dan juga istrinya ikut terlibat. Baik, jadi Bu Putri kemudian juga mengembalikan juga nama baik begitu ya dari almarhum Yosua. Pak Arianto, terakhir. Ya, karena singkat ya, nomor 1 saya lega bahwa akhirnya rekayasa Pak Sambo itu sudah terkuak ya, sehingga apa yang bikin cemar polisi bahwa polisi itu buruk ternyata bukan buruk ya, yang buruk hanya 1 orang saja tapi dia membawa anak buahnya sehingga akhirnya semua publik terkecoh membuli polisi. Sekarang polisi sudah jelas bertindak tegas, 340 itu sah buktinya nyata semua sudah lengkap ya, tinggal kirim saja ke pengadilan supaya rakyat dia tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Baik, kita sama-sama kawal ya kasus ini ya Pak Arianto ya. Polisi kembali kepercayaan oleh publik. Terima kasih, gitu aja. Baik, terima kasih Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi serta koordinator Tampak Saur Siagian. Selamat malam, terima kasih, sehat selalu Bapak-bapak. Selamat malam. Saudara, demikian breaking news Kompas TV, saya Wara Windrati, sampai jumpa.